Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khaira hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu, di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Tepatnya di Masjid Ar-Rahim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa yaumil qiyamah. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang penting, yaitu keajaiban sholat subuh, di mana subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat di kata itu atau di waktu itu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-78. Ya, bisa dilengkapkan mungkin di makalahnya. Ya. Dalil perintah diwajibkannya, diperintahkannya kita untuk sholat subuh dalam surah Al-Isra ayat ke-78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini dalil diperintahkannya kita untuk melaksanakan atau menegakkan sholat subuh. Dan di akhir itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sholat lain juga tidak disaksikan malaikat? Sholat yang lain juga disaksikan malaikat. Tetapi pada sholat subuh dia memiliki keutamaan tersendiri. Karena pada saat waktu subuh itulah malaikat berganti shift. Ya. Karena malaikat juga ada shiftnya, kayak orang kerja.
di pabrik mungkin ada shiftnya, ada shift pagi, ada shift malam. Lah, malaikat juga demikian, ada shiftnya. Nah, pergantian shiftnya itu ada di pagi hari. Yang sehingga ketika dia menegakkan atau melaksanakan sholat subuh, maka sholat subuh yang dia kerjakan itu disaksikan oleh malaikat pagi dan disaksikan pula oleh malaikat malam. Berbeda dengan sholat, misalkan sholat zuhur, sholat asar, hanya disaksikan malaikat shift pagi. Sholat maghrib, sholat isya disaksikan oleh malaikat malam. Tetapi kalau sholat subuh, karena itu pergantian shift malaikat, maka orang yang mengerjakan sholat subuh disaksikan oleh malaikat shift pagi dan juga shift malam. Maka ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Semua sholat disaksikan malaikat, tapi berbeda halnya dengan sholat subuh disaksikan oleh malaikat yang shift pagi dan shift malam. Maka ketika nanti malaikat yang shift malam itu naik kemudian memberikan laporan, maka dia akan mengatakan bahwa hambamu telah melaksanakan sholat subuh. Dilaporkan, sholat subuh kita dilaporkan oleh para malaikat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah dan keutamaan dari sholat subuh itu sendiri. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari sinilah bahwa sholat subuh memiliki kelebihan khusus yang tidak ada pada sholat lain. Tadi satu yang pertama disaksikan oleh malaikat shift pagi dan shift malam. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan sholat subuh yang selanjutnya adalah sholat subuh menjadi salah satu penyebab masuk surga. Sholat subuh salah satu penyebab amalan ibadah yang dapat menghantarkan pelakunya masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, maka dia akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan sholat bardain? Sholat yang dikerjakan di kala dingin. Ya, dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud, apa sholat bardain itu, sholat apa? Sholat yang dilaksanakan ketika dingin, yaitu pada dua tempat. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar. Apakah asar dingin? Kalau mungkin di Indonesia asar mungkin tidak terlalu dingin. Tetapi bahwa asar itu akan memasuki malam, artinya matahari sudah mulai terbenam. Tetapi kalau di Arab sana, ya, utamanya di Mekah, bagi yang mungkin sudah merasakan ibadah umrah dan haji, di sana ketika waktu asar sudah terasa dinginnya. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi bardain, sholat yang dikerjakan di kala dingin itu, yang pertama adalah subuh, yang kedua adalah sholat asar. Karena yang menjadi atau cuaca yang dimaksudkan di sini adalah cuaca di sana, yaitu di Mekah atau di Arab, ya, sesuai dengan tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Yang sehingga sesiapa yang bisa menjaga dua sholat bardain, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Ini merupakan jaminan. Sesiapa yang bisa menjaga dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar. Dan ternyata kalau kita lihat, memang inilah sholat yang paling berat. Ya.
Kalau kita rasakan ngoten, kula panjenengan merasakan bahwa memang dua sholat ini adalah waktu yang berat dilaksanakan. Kenapa? Ketika subuh itu masih dalam kondisi yang kantuk-kantuknya, tapi ketika asar masih dalam kondisi kerja atau pulang kerja. Yang sehingga apa? Ketika subuh dia masih kantuk, kemudian lelap dalam tidurnya, begitu asar karena pekerjaannya yang sehingga dia menunda sholatnya, atau bahkan karena capeknya dia bekerja yang sehingga dia melewatkan sholat asar ini, menunda atau bahkan mungkin meninggalkan. Kenapa? Karena pekerjaan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kita bisa menaklukkan dua waktu ini, ketika kita bisa melawan hawa nafsu untuk bisa sholat subuh, ketika kemudian kita bisa menyampingkan dunia kita di waktu asar kemudian sholat asar, maka otomatis di waktu-waktu yang lebih ringan lainnya akan menjadi mudah kita untuk mendirikan sholat. Maka biasanya yang banyak itu mesti sholat maghrib sama sholat isya. Kalau duhur ya banyak tapi nggak terlalu banyak, karena waktu itu pas rolasan ya, apalagi yang sudah kerja hanya dikasih waktu istirahat mungkin 30 sampai 60 menit ya, yang sehingga kemudian ya makan dulu, aktivitas istirahat dan sebagainya, kemudian akhirnya sholatnya kelewat ya. Nah kalau di waktu yang berat yaitu subuh dan asar kita bisa melawan hawa nafsu kita dan bisa kita mengamalkan dua sholat itu, maka di sholat-sholat ringan yang lain kita akan lebih mudah. Baik. Itu keutamaan yang pertama, dijamin masuk surga sesiapa yang bisa menjaga sholat subuh dan sholat asarnya. Dan saya yakin kalau panjenengan mesti cita-citanya masuk surga kan ya? Ada Pak yang cita-cita masuk neraka ya? Lihatnya kok nggak ada ini ya? Ya Allah masukkan saya ke dalam neraka ini, nggak ada ya? Ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Lah kemudian yang kedua, ini lebih menguatkan lagi. Kalau keutamaan yang pertama tadi adalah, kalau hadis yang pertama tadi adalah bahwa sholat subuh bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Ada jaminan manusia untuk masuk ke dalam surga. Tapi bukan kemudian ya kalau gitu berarti kita sholat subuh dan sholat asar saja, yang lainnya nggak usah. Bukan demikian. Tadi hikmahnya tadi, kalau dia bisa menaklukkan dua waktu ini, maka di waktu sholat yang lainnya masih akan mudah untuk dilaksanakan. Karena dua waktu yang berat. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua adalah sholat subuh salah satu penghalang masuk neraka. Kalau tadi masuk surga, jaminan masuk surga. Yang kedua ini sebagai penghalang, sebagai hijab, ya, masuk ke dalam neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidaklah akan masuk neraka, ya, tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Tidak akan masuk neraka orang yang bisa melaksanakan sholat subuh dan juga sholat asar. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, sesiapa yang bisa melaksanakan sholat subuh, maka dia akan mendapatkan keutamaan seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya'a jama'atan,
faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah. Tadi siapa yang sholat isya berjamaah? Tidak usah dijawab. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia seakan-akan telah sholat setengah malam. Berarti kalau misalkan satu malam itu ada 12 jam, sesiapa yang dia melaksanakan sholat isya, maka dia mendapatkan keutamaan seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 6 jam. Kalau malamnya 12 jam, dia sholat isya jamaah, maka dia mendapatkan keutamaan seakan-akan sholat selama 6 jam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Ya, kalau sholat isya setengah malam, ya 6 jam. Kemudian sholat subuh berjamaah, dia seakan-akan sholat malam 12 jam. Di sini ada jamaah yang kuat sholat malam 6 jam. Ya, sholat tarawih yang baru 30-45 menit atau 1 jam aja udah gering-gingen gitu, udah kesemutan, udah pegel-pegel. Apalagi sholatnya 6 jam, apalagi sholatnya 12 jam. Berat, gak ada yang mampu kita, gak ada yang mampu. Sedangkan Rasulullah SAW saja yang sholat malamnya dari awal jam 2 sampai 30 menit menjelang subuh itu sudah membuat kaki beliau bengkak. Gak nyampe 6 jam itu. Jam 2, jam 3, jam 4. Hanya 3 jam itu sudah membuat kakinya Rasulullah bengkak. Bagaimana kalau kemudian yang sholat adalah kita dan sholatnya 6 jam? Itu yang bengkak bukan hanya kaki. Wah, itu sesuai pijet itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita sholat 6 jam, tidak perlu kita sholat 12 jam. Cukup kita sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka di situ kita akan mendapatkan keutamaan seakan-akan kita sholat 1 malam penuh, yaitu 12 jam. Hanya dengan sholat isya yang hanya 4 rakaat dilakukan berjamaah dan sholat subuh yang hanya 2 rakaat dilakukan secara berjamaah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Maka tadi sudah saya tanyakan, tidak ada yang mampu sholat semalam penuh, tidak ada yang mampu sholat 6 jam. Tapi luar biasa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang besar dalam sholat isya dan juga utamanya sholat subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang sholat subuh, dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla sholata subhi fa huwa fi dhimmatillah. Sesiapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan suatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya
dan akan menelungkapkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Rawahu Muslim. Maksudnya apa? Orang yang sholat subuh berada di jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang sudah menjamin, maka selesai masalah. Kan sekarang kita ini kan, apalagi di masa-masa sekarang, sibuk nyari jaminan atau enggak? Jaminan kesehatan. Kemudian apa lagi? Asuransi dan sebagainya. Untuk apa? Dalam rangka supaya satu, menjaga diri, dua, menjaga harta. Yang sehingga apa? Untuk menjaga diri dan harta, orang sekarang ngantri dan banyak yang mencari-nyari jaminan. Jaminan kesehatan dan juga jaminan untuk menjaga hartanya. Orang kalau sudah beli mobil, ya, atau mungkin beli apa, kendaraan, langsung dijaminkan. Untuk apa? Nanti kalau ada kecelakaan akan ada jaminan, akan ada gantinya. Lah maka orang yang melaksanakan sholat subuh yang menjamin langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah yang menjamin, maka kesehatanmu akan dijaga oleh Allah. Kalau kamu sakit, Allah akan menyembuhkannya. Hartamu akan dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga keluargamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang langsung menjadi penjaminnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang sholat subuh. Maka ini yang harus jadi motivasi kita. Kalau kita semangat untuk nyari-nyari jaminan dunia, maka harusnya kita lebih semangat untuk mencari jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat sholata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga keluarganya, pun Allah akan jaga hartanya. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa nasihatnya? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah hak-haknya Allah. Jagalah perintah-perintahnya Allah. Laksanakan perintahnya Allah. Tinggalkan apa yang Allah larang. Ihfadillah yahfadka. Maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga hartamu. Allah akan menjaga keluargamu. Dengan apa? Ketakwaan. Dengan apa? Kesalehan. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi nanti silahkan dilihat. Di situ ada beberapa kisah. Salah satu kisahnya adalah kisah rumah dua anak yatim. Rumah yang sudah reot. Dan ternyata ini anak yatim tinggal di lingkungan yang pelit, tinggal di lingkungan yang cuek. Yang sehingga apa? Rumahnya reot itu nggak ada satu orang pun yang berinisiatif untuk membangunkan. Padahal itu anak yatim. Ada model-model masyarakat yang seperti itu. Model masyarakat yang cuek. Tetangganya susah, nggak peduli. Tetangganya mau nggak bisa makan, nggak peduli. Keluarganya, tetangga baru kesusahan, mungkin terkena musibah, nggak peduli juga. Sibuk kita makan enak, sibuk kita merasakan fasilitas yang enak. Sedangkan tetangga ya kadang makan, ya kalau ada makanan ya dimakan, kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau ada yang dimasak ya dimasak, tapi kalau memang betul-betul nggak ada yang dimasak ya harus dengan lauk yang apa adanya. Yang penting bisa makan memenuhi isi perut. Baju ya demikian, baju ya sepunyanya. Karena belum bisa beli baju baru ya sudah. Baju lama rusak, jahit rusak, jahit rusak, jahitnya seperti itu. Tapi ada yang kemudian tetangganya mungkin yang bisa gonta-ganti baju. Lah ini ada di model masyarakat yang seperti ini tuh ada. Model masyarakat yang cuek.
yang pernah terjadi di dua anak yatim ini. Rumahnya reot, gak ada satupun masyarakat atau warga di sekitar situ yang berinisiatif, yuk kerja bakti, omai dibangunkan lagi. Itu gak ada. Saking cuek dan saking pelitnya mereka, ketika Nabi Musa dan Khidir datang ke situ, hanya minta air aja, Pak. Haus, membutuhkan air, gak ada yang ngasih, Pak. Saking pelitnya dan saking cueknya. Bahkan Nabi pun yang haus membutuhkan air, gak ada satupun yang ngasih air. Baik. Maka kemudian ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa melewati rumah anak yatim ini, akhirnya kemudian dibangunkan oleh Nabi Khidir dan Musa. Rumah ini dibangunkan. Maka kemudian Nabi Musa bertanya, kenapa kau bangunkan rumah ini? Ya, kenapa kau bangunkan rumah ini? Kata Nabi Khidir, ini yang punya rumah anak yatim. Terus kalau anak yatim kenapa? Oh, masyarakatnya pada cuek. Kenapa kamu membangunkan itu? Kemudian Nabi Khidir mengatakan, di dalam atau di bawah tanah di dalam rumah itu ada harta yang disimpan oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi orang tuanya nyimpen hartanya itu di bawah tanah. Nanti dengan harapan kalau anak ini yatim nanti sudah gede, Allah kasih petunjuk dan kemudian bisa menemukan harta yang ada di dalam tanah itu. Luar biasa. Orang tuanya sudah meninggal. Maka kemudian Nabi Musa berpikir keras. Kok bisa ya? Ketika masyarakat gak peduli, rumah itu reot dan bahkan mau rubuh, Allah datangkan Nabi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, untuk membangunkan rumah itu supaya hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau anaknya udah gede, Allah akan kasih petunjuk, nanti bisa menemukan harta itu. Allah kirimkan nabinya untuk membangun rumah. Sebab kalau rumah itu nanti rubuh, kira-kira anaknya pergi nggak? Pergi. Lah nanti kalau anaknya pergi, maka harta yang disimpan oleh orang tuanya di dalam atau di bawah tanah itu akan ditemukan oleh orang lain. Lah sebelum itu terjadi, Allah kirimkan nabinya untuk apa? Membangun rumah itu kembali supaya tegak, supaya harta itu tetap terjaga. Nanti anak yatim ini besar, Allah kasih petunjuk tentang keberadaan harta yang ada di dalam atau di bawah tanah itu. Nabi Musa berpikir keras, sampai segitunya kah? Sampai Allah kirimkan Nabi untuk membangunkan rumah dan untuk menjaga harta yang ada di bawah tanah itu. Kata Nabi Khidir, abuhuma salih. Kenapa kita dikirim Allah ke sini untuk membantu anak yatim itu membangunkan rumah yang sehingga terjagalah hartanya yang ditinggalkan oleh orang tua? Karena orang tuanya soleh. Karena orang tuanya menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang karena kedua orang tuanya ini soleh, maka Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya, jaga keluarganya, dan juga jaga hartanya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud tadi. Sesiapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia sedang berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sudah menjamin, selesai masalah. Tidak ada sesuatu yang rumit, tidak ada sesuatu yang susah dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaminnya. Maka simpel sekali ya. Simpel sekali. Tapi terkadang manusia itu dikasih cara mudah nggak mau. Maunya pakai cara yang susah.
Manusia dikasih gratis gak maunya yang bayar gitu loh. Padahal Allah sudah sediakan, ini loh gratis, mengamalkannya mudah, tak jamin kehidupanmu, tapi tetap nyari jaminan-jaminan yang mahal gitu. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Saya tidak melarang panjenengan ikut jaminan. Yang ingin saya sampaikan dan tekankan adalah yuk kita sholat subuh dalam rangka apa? Lillahi ta'ala, dan kemudian mencari jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hidup kita itu dijamin sama Allah gitu. Dengan cara apa? Yuk sholat subuh, supaya diri kita, keluarga dan harta kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo masuk daripada di luar, masih ada kok tempatnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan yang pertama tadi adalah bahwa sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat, malaikat yang bertugas di pagi hari dan juga malaikat yang bertugas di malam hari. Kemudian yang kedua, sholat subuh menjadi penyebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, asalkan dia bisa menjaga sholat berdain, sholat dingin, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Kemudian kalau dalam berdain, kalau dingin apa? Dingin itu bari itu dingin. Kalau panas itu harun, itu panas, itu dalam bahasa Arab. Kalau dingin, baridun. Ya, kalau dua dingin, dua waktu yang dingin, bardain. Ya. Yang dimaksud dalam ini dua waktu yang dingin, bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalau mau susu dingin apa? Labanun barid. Ya, susu yang dingin, atau air putih yang dingin, al-ma'un barid. Air putih, air merah ini apa itu? Mineral yang dingin. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, yang pertama saksikan malaikat, yang kedua penyebab masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, sholat subuh menjadi penghalang dia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, sesiapa yang sholat subuh maka dia akan mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh 12 jam. Kemudian yang kelima, sesiapa yang dia melaksanakan sholat subuh maka dia sedang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 keutamaan yang kalau kemudian kita meninggalkan, kira-kira eman atau betul? Eman sekali. Mending sedikit berat melawan rasa kantuk, mending sedikit berat untuk melawan rasa dingin, tetapi apa? Dipaksa untuk apa? Melaksanakan sholat subuh yang banyak sekali keutamaannya tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nampaknya agak jelek sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di hadis yang cukup panjang? Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik, inna asqala sholatin alal munafiqin sholatul isya was sholatul fajri. Sholat yang berat bagi orang-orang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Itu adalah yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Kalau kita sholat isya dan sholat subuh kok merasa berat, bahkan kemudian sampai meninggalkan sholat itu,
maka dikhawatirkan dalam dirinya masih ada sifat-sifat kemunafikan. Kemudian Rasulullah sampaikan, sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, seandainya orang itu mengetahui keutamaan yang ada di balik sholat subuh, tadi keutamaan-keutamaannya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, sholat isya dan sholat subuh, sekalipun dalam keadaan atau dengan merangkak. Kalau orang tahu keutamaannya sholat isya dan sholat subuh, kalau orang tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh, maka pastilah dia akan mendatangi dua sholat itu walaupun dengan merangkak. Gak bisa jalan, cumannya bisa merangkak berangkat sholat subuh. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking dia tahu persis apa keutamaan dan pahalanya. Contoh, Pak, Bu, kalau saya sekarang umumkan, besok kan ada sholat subuh berjamaah, gerakan sholat subuh berjamaah. Saya sampaikan sekarang. Contoh ini contoh loh, Bu, misal ya. Besok siapa yang sholat subuh satu orang tak kasih 100.000, berangkat dah? Berangkat dah, Pak? Wah, itu keangan-angan mengira rasa turu itu. Ya kan? Untuk apa? Sholat subuh itu jam weker 10 huruf nih kabeh. Untuk apa? Sholat subuh. Kenapa? Karena dikasih hadiah hadir 100.000, itu baru 100.000. Bagaimana kemudian saya katakan besok siapa yang bisa datang hadir ke masjid melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dan dia ikut juga sholat subuh berjamaah, tak kasih satu orang 1 juta. Berangkat enggak, Pak? Saya yakin di Masjid Ar-Rahim besok full, atas bawah sampai genteng-genteng barang itu full, itu nginep malah kan, tidur di Masjid Ar-Rahim. Kenapa? Loh, satu orang dapat 1 juta. Ini misal loh, Bu, besok saya jangan ditagih. Ini cuma misal. Cuma misal. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan panjenengan buka di halaman 685. Ya, 185. Coba. Supaya kita tahu, supaya kita punya gambaran apa keutamaan sholat subuh itu, apa pahalanya sholat subuh itu, segede apa pahala sholat subuh itu, supaya kita tahu gambarannya. Coba di hadis yang bunyinya halaman 685. Hadis yang pertama, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atal fajri." Muttafaqun alaih. Tidak ada sholat sunnah yang lebih Nabi jaga daripada sholat sunnah 2 rakaat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah, sunnah ya, yang sangat dijaga oleh Rasulullah itu adalah sholat sunnah sebelum subuh, yang hanya 2 rakaat. Kalau sholat tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib. Kalau sholat tahajud bagi Rasulullah hukumnya wajib. Kalau kita mah sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi kalau bagi Rasulullah, tahajudnya Rasulullah itu wajib. Nah, sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah sampai meninggalnya itu adalah sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu. Apa keutamaannya? Keutamaannya di hadis yang bawahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain dikatakan, kedua rakaat itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Jadi pertanyaannya, siapa orang yang terkaya? Siapa Pak? Orang yang terkaya saat itu. Ada yang mengatakan Bill Gates, orang terkaya. Siapa lagi Pak orang terkaya? Korun. Siapa lagi orang yang terkaya? Yang masih hidup sekarang siapa? Orang yang terkaya. Ya. Tetapi yakinlah, orang yang terkaya di dunia ini bukan hanya di Indonesia. Orang yang terkaya di dunia ini dia belum memiliki dunia seisinya. Mungkin dia baru menguasai 1/4 bumi, atau mungkin dia baru menguasai setengah bumi. Dia belum menguasai dunia seisinya, seluruh dunia seisinya. Dia belum menguasai itu. Tetapi orang yang bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairud dunya wa ma fiha. Keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau panjenengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka keutamaannya seakan-akan panjenengan itu sudah memiliki dunia seisinya, bahkan lebih baik daripada itu, lebih banyak daripada itu. Maka siapa orang yang terkaya? Orang yang terkaya itu adalah mereka yang mampu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuhnya. Dia akan mendapatkan keutamaan khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja sedemikian besar pahalanya, kalau sholat sunnahnya saja sedemikian mahal keutamaannya, banyak keutamaannya, apalagi dengan sholat subuhnya gitu. Karena tidak mungkin sholat sunnah itu keutamaannya melebihi sholat wajib, gak mungkin Pak. Sholat wajib mesti keutamaannya, pahalanya lebih besar daripada sunnah. Lah kalau sunnahnya saja lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya gitu. Tetapi makanya tadi Pak, kalau dia tahu pahala sholat subuh, kalau dia tahu betapa besar keutamaannya sholat subuh, kalau dia tahu balasan yang akan Allah berikan kepada mereka yang mampu sholat subuh melawan kantuk dan dinginnya, maka dia akan menjalani, akan mendatangi sholat subuh itu walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan naik tangga yang berapa sih tangga ini? Hitungnya berapa? Gak nyampe 20 anak tangga kan? Merangkak saja dijalani Pak. Apalagi cuma naik tangga. Merangkak saja dijalani. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan dari sholat sunnah sebelum subuh dan juga sholat subuh itu sendiri. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi enggak bakal nggak sholat subuh? Rugi banget enggak? Contoh misalkan di hadis sholat tahajud, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang punya hajat sampaikan, aku kabulkan. Silahkan kalian berdoa, aku akan kabulkan. Tunaikan. Apa kamu punya hajat? Sampaikan. Kamu punya dosa besar? Mohon ampun. Dalam sholat tahajudmu itu Allah akan ampuni. Apa yang kamu inginkan sampaikan, aku akan kabulkan. Itu Allah turun di sepertiga malam, di waktu sholat tahajud. Allah mengatakan, kamu berdoa, aku tunaikan. Kamu minta apapun, Allah akan kabulkan. Kamu menyampaikan hajat apa keinginanmu, juga Allah akan berikan itu. Kamu punya masalah, Allah akan selesaikan masalahnya, Allah akan turunkan solusinya. Tapi ternyata kemudian banyak di antara kita yang belas dalam 1 bulan ini nggak pernah sholat tahajud. Belas dalam 1 tahun nggak pernah sholat tahajud. Padahal pada waktu itu Allah turun ke langit dunia, nawari langsung, nawari bantuan, nawari jaminan, nawari ampunan. Tetapi
Banyak kemudian manusia yang pilih tidurnya daripada ditolong Allah, pilih tidurnya daripada dijamin Allah, pilih tidurnya daripada dikabulkan oleh Allah, pilih tidurnya daripada dikasih solusi sama Allah. Makanya perintah sholat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu adalah sholat malam, sholat tahajud. Ketika Rasulullah diturunkan, diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, sholat yang diwajibkan pertama kali itu adalah sholat tahajud. Kenapa? Karena di dalam sholat tahajud itu disitulah pertolongan Allah turun. Kemudian tak kalah pentingnya sholat subuh tadi. Allah memberikan jaminan kepada mereka yang mau sholat subuh. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang terkaya? Orang terkaya adalah orang yang mampu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat saja sebelum subuh, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh itu sendiri, yang kalau dia tahu keutamaannya, khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya, dan dialah orang yang terkaya itu. Kalau dia mengetahui pahala, besarnya keutamaan, maka dia akan mendatangi dengan merangkak. Apalagi hanya dengan naik tangga, ngerangkak saja didatangi, apalagi cuma naik tangga. Ini sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat besok. Siapa yang pengen dijamin Allah? Kita lihat besok subuh. Siapa yang pengen ditolong Allah? Kita bisa lihat besok subuh. Siapa yang pengen masuk surga? Kita lihat besok subuh. Siapa yang pengen dihindarkan dari neraka?